Bismillahirrahmanirrahim. Fasl. Qala Mu'allif rahimahullah ta'ala fasl syurutu sihhati arba'atu asya'a islamun wa aqlun wa niqabun min nahwi haidin wa haidin Haidin. haidin haidin Haidin. Min nahwi haidin. wa ilmun biqauni lil waqti qabilan lisawmi. Fasal utawi iki fasal syurutu sihhati sihhatihi utawi pira-pira syarat sae poso iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira perkara. Siji al-islamun siji Islam wa aqlun lan duweni ngakal wa niqaun lan bersih min nahwi haidin saking sepatene haid wa ilmun lan ngamarui bi kaunil waqti kelawan onone wektu iku qabilan panci nerimo lisaumi marang ten pasoni. Lanjut. Faslun syurutu wujubihi utawi syurutu wujubihi utawi pira-pira syarate wajib poso iku khamsatu asya'a. Ana 5 pira-pira perkara. Siji Islam lifun lan mukallaf. Wa itaqatun lan puasa, wasihatun lan waras, wa iqamatun lan onone omah. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, saat ini bab tentang syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4 ya, yang pertama Islam ya. Yang pertama Islam. Jadi kalau misalkan ada orang Kristen, orang non, kok misalkan dia ya nyoba puasa misalkan ya enggak sah puasanya. Ya, ikut-ikutan misalkan. Kemudian juga apa? Berakal. Jadi kalau misalkan ada orang ya, misalkan enten orang gila edan ya, yang nggak punya akal ya, kok misalkan dia kok puasa ya nggak sah puasanya ya. Jadi harus orang yang berakal, benar-benar berakal. Begitu juga lajeng ya bersih daripada haid ya, manaqo min nahwi haidin, jadi bersih daripada yang semisalnya haid. Nah, begitu juga dengan nifas ya. Jadi syarat sah daripada puasa ya, kalau misalkan ada orang yang haid atau nifas puasa nggak sah dan hukumnya haram. Nah, kemudian kalau misalkan wanita niku kok pas bulan Ramadan, pas bulan puasa kok dia berniat ya menahan diri, boten maem, boten ngunjuk, nggak makan, nggak minum seharian dengan niat dia meniru orang yang puasa misalnya, maka pripun? Maka itu juga sama, itu hukumnya haram. Jadi kalau misalkan ada orang haid ataupun nifas ya, kok dia nggak puasa, kok dia itu nggak makan, nggak minum dengan niatan untuk dia ngikut orang yang puasa misalkan ya, maka bagaimana hukumnya? Haram ya hukumnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang haid, nah nifas ya jangan ikut-ikutan napa niku ikut daripada orang yang puasa tadi, nggak makan nggak minum ya, paling enggak ya dia ya makan ya minum lah, kecuali misal dia nggak makan nggak minumnya karena ada sesuatu, misalnya kok dia kalau misal makan itu nggak enak rasanya misalkan, nggak enak lagi, nggak pengen makan misalkan, memang nggak pengen nggak pengen minum, nggak pengen seharian, cuma itu aja misalkan, nah itu nggak haram. Tapi kalau misalkan cuma pengen ikut-ikutan, pengen kayak orang puasa, maka maka hukumnya haram hukumnya. Nah, itu ya. Jadi paling enggak kalau misalkan orang haid ataupun nifas ya paling enggak untuk membedakan dengan orang puasa dan enggak ya paling enggak dia harus makan minum. Nah, akan tetapi ya, tiang niku haid ataupun nifas, orang yang haid dan nifas nggak boleh
mazhar ya, mazhar ala nas, nggak boleh kelihatan di hadapan manusia. Ya, jadi hukumnya haram. Walau sobi, ya, walaupun anak kecil itu mazhar ala nas, makan di hadapan orang itu hukumnya haram. Maka bagaimana orang tuanya yang wajib ngasih tahu kalau misalkan makan di hadapan orang itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan orang tuanya kok membiarkan anak kok dia makan di hadapan orang-orang yang puasa ketika itu, ya maka yang berdosa adalah orang tuanya. Jadi segala aktivitas ya yang berbentuk puasa ketika di bulan Ramadan itu tidak boleh orang lain ya untuk menampakkan diri di hadapan orang-orang yang berpuasa, yaitu makan minum. Lajeng apa? Wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lisaumi. Ya, dia tahu dengan adanya waktu yang mana diperbolehkan puasa. Artinya apa? Artinya hari ketika dia awal puasa itu memang benar-benar ya hari yang memang sah untuk berpuasa. Nah, di luar daripada itu ya itu ada 4 hari ya. Yang 2 hari yang hakikat daripada pelarangan daripada puasa yaitu adalah Aiden ya, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ya, itu haram untuk puasa ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ayyamut tasyrik ya. Yang kedua adalah ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik ya hari-hari tasyrik. Berarti 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, itu haram untuk puasa. Itu adalah hakikat pelarangan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yang ketiga itu adalah ayyamus syak ya. Ayyamus syak itu adalah hari ragu untuk berpuasa. Yaitu apa? Tepatnya al-wuqu' min salasina Sya'ban, yaitu terjadinya di tanggal 30 Sya'ban. Jadi dengan syarat 30 Sya'ban ini ya kalau misalkan ada orang yang melihat hilal. Misalnya kok enten tiang sing ningali hilal ya, maka apa? Maka itu adalah ayyamus syak ya. Akan tetapi gini, maksud ada orang yang ningali hilal di situ masih ada diperdebatkan. Nah, apa itu? Kalau misalkan orang yang melihat hilal secara jelas, ya, hilal secara jelas, yang syarat-syarat itu melihat hilal itu dia terpenuhi, nah, seperti yang kemarin yang kita bahas, seperti orang yang adil dan semacamnya, itu sudah bukan hari syak, itu memang sudah hari puasa. Yang dimaksud sing hari syak itu kalau misalkan ada orang yang melihat tapi boten dipersaksikan. Artinya boten enten saksi nih. Nggak ada saksinya. Misalkan apa? Misalkan ada orang yang ngelapor, wah saya ngelihat hilal. Tapi nggak ada saksi bahwa dia itu ngelihat hilal. Nah, itu sudah termasuk daripada ayyamus syak. Oh, berarti masih imma wa imma ini. Oh, kadang bisa jadi betul, bisa jadi enggak. Kemudian yang kedua, kalau misalkan yang ngelihat hilal itu adalah orang-orang yang memang tidak diterima persaksiannya. Seperti siapa? Seperti anak kecil, ya, anak kecil, kemudian juga budak, ya, anak kecil, ya, kemudian juga seperti budak, ya, atau orang yang nggak berakal. Kalau misalkan ada anak kecil, misalkan kok ngomong, kalau bapak, kalau orang-orang misalnya, saya ngelihat hilal, saya nggak ngelihat hilal. Walaupun misalkan dia benar ngelihat hilal, tapi persaksiannya itu ditolak. Begitu juga dengan budak. Ya, budak kalau misalkan dia kok ngelihat hilal juga sama, persaksiannya itu ditolak. Ya. Nah, jadi itu ya. Atau apa? Atau begitu juga dengan budak ya, atau orang yang fasik. Orang yang fasik, ya, orang yang setiap harinya dia memang bermaksiat. Ya, memang terkenal mendem misalkan, mendino judi sama macamnya lah. Sudah terkenal di masyarakat seperti itu. Maka persaksiannya ditolak. Nah, itu yang dinamakan dengan hari syak. Nah, itu sing dinamai hari syak.
Maka kalau misalkan ada orang yang puasa di hari itu, maka bagaimana? Ya, maka nggak sah. Kenapa? Karena termasuk daripada hari syak. Itu sing nomor telu, ya, yang nomor 3. Lalu sing nomor 4, ya. Yang nomor 4 itu ya nisfu min Sa'ban, ya. Duhuli nisfu min Sa'ban, yaitu masuk daripada nisfu Sa'ban sampai akhir Sa'ban, sampai 30 Sa'ban, ya, dengan syarat apa? Dengan syarat ya sebelumnya ya qablahu la yasum, sebelumnya dia itu tidak berpuasa. Jadi kalau misalkan ada orang yang sebelumnya sebelum nisfu Sa'ban kok dia nggak puasa, ya ora poso, kok masuk nisfu Sa'ban kok dia itu langsung poso, maka bagaimana? Nah, hukumnya boten asal, nggak boleh hukumnya. Jadi kalau misalkan dia sebelumnya itu kok dia puasa, misalnya kok tanggal 12, tanggal 13-nya atau tanggal 14-nya dia puasa, masuk tanggal 15, 16 dia puasa. Nah, ini betul napa-napa nggak apa-apa kalau yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kok masuk di nisfu Sa'ban dia langsung puasa, maka ini yang nggak boleh. Menghususkan artinya. Menghususkan puasa dimasuk daripada nisfu Sa'ban. Maka apa? Maka ini yang hukumnya yang tidak boleh. Nah, kemudian kalau misalkan tadi orangnya tadi sebelum daripada nisfu Sa'ban dia sudah puasa, kan nggak apa-apa nih. Kan boten napa-napa. Misalkan di tanggal 11 dia puasa, 11, 12 ya, ayamul bid ya, 11, 12, 13 kan sunnah itu hukumnya, ayamul bid, puasa ayamul bid, 11, 12, 13, terus dilanjut 14, 15, 16 lanjut. Lah, kok kemudian pas tanggal 17-nya dia mandek, tanggal 17 dia mandek, walau min maridin ya, walaupun misalkan dia mandeknya karena sakit, mandek 1 hari. Kok kemudian besoknya tanggal 18-nya dia mau puasa, maka nggak boleh, boten asal hukumnya. Jadi nggak boleh, tetap nggak boleh. Jadi kebolehannya dia itu dari awal, terus dia melanjutkan puasanya sampai akhir itu, sampai ayam musak tadi. Sebelum ayam musak sudah, itu baru itu maka itu boleh. Kemudian boleh hukumnya juga kalau misalkan langsung dia puasa dimasuk di nisfu Sa'ban. Kalau misal dia zu sababin, ya zu sababin, yang punya sebab. Apa yang punya sebab? Ini misalkan kalau yang punya sebab itu seperti apa? Seperti dia mengqadha puasanya, ya, mengqadha puasanya. Jadi kalau misalkan, misal perempuan, kok perempuan kok, wah dia kok ingat, eling kok, wah aku duit utang, punya hutang, puasa kemarin belum dibayar misalkan. Maka eling ingatnya di waktu daripada masuk sudah di Sa'ban, maka bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa itu. Kalau misalkan dia qadha au nazar, atau dia bernazar. Misalkan dia nazar puasa, pas kok nazarnya kok masuk di nisfu Sa'ban. Saya kalau misalkan saya diterima kerja di kantor ini misalkan, maka saya akan puasa. Kok kebetulan dia pas pengumuman diterima ikut masuk kantor misalnya kok tanggal 17 Sa'ban saya, dia sudah nazar misalkan, maka pripun? Nah, nggak apa-apa. Jadi itu adalah puasa nazar atau puasa qadha, ya nggak apa-apa ketika masuk di nisfu Sa'ban, ya. Itu ya, niku syarat sah. Nah, dan sekarang kita lanjut ke syarat wajib, ya, syarat wajib daripada puasa. Yang pertama Islam, ya. Kemudian taklif, ya, taklif. Jadi kalau misalkan orang kafir ya nggak wajib berpuasa. Taklif, ya mukallaf, ya balik berakal, maka itu wajib. Ya, kalau misalkan berarti belum balik, ya berarti belum berakal, ya maka bagaimana? Maka nggak wajib, ya. Lajeng napa niku wa itokah? Wa itokah itu adalah mampu, ya. Mampu di sini adalah ada yang mampu, ya, mampu secara di luar daripada itokoh. Artinya ghairu itokoh itu adalah ghairu itokoh bil hakikoh wa ghairu itokoh
bis syariah. Kalau ghairu itoqah bis syariah artinya nggak mampu karena syariat, itu seperti apa? Orang yang haid, yang nifas. Orang yang haid, orang yang nifas itu nggak mampu secara syariat. Artinya apa? Secara syariat memang orang oleh poso, nggak boleh untuk berpuasa. Itu yang namanya ghairu itoqah bis syariah. Nggak mampu karena syariat. Tapi ghairu itoqah bil haqiqah, karena hakikatnya dia itu nggak mampu, seperti apa? Seperti as-suyuh, orang yang sudah sepuh, orang yang sudah sangat tua renta, sepuh, tiang ikut sepuh, orang kuat poso misalnya. Nah, maka itu yang tidak wajib untuk puasa. Nah, nanti kalau yang orang yang apa namanya al itoko ini yang nggak wajib ini nanti apa namanya nanti bayarnya bayar fidyah, ya, bukan kodok, nggak usah kodok, ya, itu ya. Lajeng apa? Wasihah, ya, sihah artinya dia sehat, bukan orang yang sakit. Yang dimaksud dengan sakit di sini yang nggak wajib untuk puasa apa? Al-maridu alladzi huwa yastamilu atayammum. Jadi kalau misalkan sakit yang memang dia diperbolehkan untuk menggunakan tayammum. Jadi kadar tolak ukur sakitnya itu kalau misalkan dia diperbolehkan untuk tayammum, maka itu adalah loro sing oleh ora poso. Sakit yang diperbolehkan untuk puasa itu kadarnya tolak ukurnya kalau misalkan orang itu diperbolehkan untuk tayammum. Tapi selama kalau misalkan orang itu masih bisa untuk wudu, ya itu masih wajib. Nah, misalnya seperti ya sakit-sakit ringan lah, ya, loro ringan lah, nah, maka itu tetap wajib puasa. Tapi kalau misalkan loro sing wis parah, ya, sing nyebabno dia itu boleh untuk tayamum, misalkan di rumah sakit, ya sak macamnya itu ya. Nah, maka itu yang tidak wajib untuk puasa. Nah, maka itu nanti akan mengganti nanti, itu ya. Jadi yang terakhir ada wa iqomah, ya, wa iqomah. Bukan iqomah itu berarti laisa bisafarin, yaitu bukan orang yang dalam perjalanan. Jadi kalau misalkan dalam perjalanan maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi syarat daripada apa namanya perjalanan di sini apa? Masafatul qasar. Ya, syarat yang memang diperbolehkan untuk qasar. Nah, wa dhahabuhu ya qabla al-fajri. Jadi yang pertama adalah masafatul qasar dan dia berangkatnya sebelum fajar. Itu syaratnya boleh untuk dia tidak berpuasa. Tapi kalau misalkan perjalanannya itu walaupun dia masafatul qasar kok berangkatnya itu ba'dal fajar, tetap nggak boleh. Tetap harus puasa. Ini misal ada orang yang lungo misalkan perjalanan ke Jakarta sudah masafatul qasar, tapi berangkatnya jam 7 pagi, ya tetap lah ya wajib poso, tetap wajib poso. Nah, gitu lah. Nah, kecuali kalau misalkan dia berangkatnya jam 3, jam 2 perjalanan. Oh, jadwal keretanya jam 2 ke Jakarta. Maka bagaimana? Maka nggak wajib untuk puasa. Nggak apa-apa. Kalau misalkan sudah ba'dal fajar, ya wajib puasa. Nah, kalau gimana kalau misalkan di tengah perjalanan dia nggak kuat? Ya itu beda lagi ceritanya. Itu berarti itu ghairu itoqah tadi, masuk ke ghairu itoqah yang nggak mampu. Ya kalau misalkan dia kok menyebabkan di tengah perjalanan kok misalkan dia sakit sama macamnya, ya misalkan emahnya kambuh misalkan sama macamnya, maka ya itu ya nggak apa-apa di tengah perjalanan. Tapi ketika awal perjalanan ya sudah niat puasa dan harus puasa. Nah, itu ya. Nah, niku tentang apa syarat wajib daripada puasa. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ini susah kan haram kecuali ngomongnya kodok, nazar terus dua rutinan satu ya. Cuma kemis, kemis apa gabut. Terus poso ayam melbin. Itu. Pokoknya intinya kalau misalkan sebelum daripada nisfu Sa'ban dia wis kulino ada semacam sudah rutinan ya seperti tadi Daud sama macamnya atau dia puasa sebelumnya ya atau dia Senin Kamis sama macamnya, maka itu boleh puasa. Bahkan puasa itu mengkhususkan
puasa hari Jumat itu nggak boleh. Makruh hukumnya. Makruh, maka bukan sunnah malah makruh hukumnya. Mengkhususkan loh. Tapi ini mau dilanjut cuma seminggu lah. Lah itu nggak apa-apa. Jadi harus ada gandengannya. Misalkan dia di hari Jumat dia puasa, maka lanjut hari Sabtu puasanya. Atau pas hari Kamisnya dia puasa, lanjut hari Jumatnya. Mengkhususkan, nah itu makruh malah hukumnya makruh.